Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Kali ini kita sudah ada di Store Tosaurus, kan? Jadi buat teman-teman nih sudah mendekati akhir tahun. Tentunya buat teman-teman yang mendapatkan THR di akhir tahun, ya kan? Ataupun punya simpanan lebihan uang jajan buat hobinya, jangan lupa sisihkan sedikit buat kita beli yang baru, ya kan? Karena di sini sudah banyak kembali hadir rifle-rifle dan unit-unit handgunnya. Kunjungi di tokonya di ST Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung ke Instagramnya, bisa nanya-nanya sama Mbak Admin, Mbak Novi, Mbak Ica, dan Mas siapa? Mas Setiawan gitu. Gue udah lama banget gak kasih jadi lupa nama-namanya, iya nggak? Jadi hari ini katanya ada yang baru yang unitnya ini kayaknya khusus buat para teman-teman pecinta hobi airsoft gun yang kolektor teman-teman. Karena gue rasa kalau udah punya unit ini itu udah berasa apa ya, kolektor tingkat sultan, ya kan? Gak cuma beli unit-unit yang cuma buat sukir, tapi ini khusus buat dipajang ya, dipajang di etalase di rumah. Jadi ketika teman-teman datang nih, udah dah nggak ada duanya adalah di tingkatan dewa para pecinta airsoft gun. Katanya begitu mah, kata si Anu. Jadi ini kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Oh iya ini juga nih, ini juga dijual nih. Ya kan, jadi teman-teman kalau suka ngoleksi unit replika senjata zaman dulu ya kan, ini bisa dikoleksi. Ini dari mana nih ya? Dari Maxim. Ini mesin gun era tahun berapa Pak? Era tahun berapa ini? Pokoknya Perang Dunia Kedua ya Pak ya? Oh, Perang Dunia Pertama malah. Oh iya nih, kalau di film-film zamannya Mel Gibson tuh yang di film Patriot kalau nggak salah ada nih. Kalau nggak salah. Maklum, kita udah lama nggak main airsoft kan, nggak ngikutin dunia peperangan lagi. Jadi silakan kalau ada salah-salah kata pengucapan dikoreksi aja di kolom komentar, nggak usah dibuat ribet. Ya begitu. Jadi ini juga bisa dikoleksi buat dibawa ke rumah, bawa pulang. Harganya berapa nih Nov? Mainan segede gini? Ini harganya seperti motor NMAX. X-Max ya? Enggak, NMAX lah. Untuk lebih lengkapnya silakan ngobrol aja langsung ke Mbak Ica atau Mbak Novi. Tapi bukan ini yang kita akan bahas. Ini dia. Ini adalah unit dari produsen Svoboda. Jadi selama gue review unit di sini, ini kayaknya gue baru tahu nih ada produsen unit airsoft gun Svoboda. Jadi dia hadir dengan hardcase-nya nih. Kalau dari bentuk dimensi hardcase-nya, teman-teman mungkin bisa menebak ini unit apa ya. Tentunya dengan panjang seperti ini, tentunya kayaknya nih unit-unit model rifle ataupun model sniper lah ya. Karena panjang ya. Jadi lu beli udah dateng langsung sama unit segede gaban. Jadi nggak perlu lagi lu nyari hardcase-nya atau gun bag-nya, lu udah dapet hardcase seperti ini teman-teman. Ini juga kuncinya juga udah terbuat dari bahan apa nih ya? Metal kali ya? Aluminium. Jadi nggak gampang pecah atau retak ketika lu ngebuka tutup si kuncinya teman-teman. Nah, unit apa yang akan kita omongin jadi unitnya ini. Oke teman-teman, ini udah kita buka ini teman-teman ya. Kan dari tadi hardcase-nya, jadi ini tadi gue bilang ini sudah kebongkar antara upper dan receiver-nya. Jadi kalau nanti ketika beli ya keadaannya seperti ini, nggak jadi satu kesatuan bentuk airsoft gun Barrett M1107. Jadi di sini ada lowernya nih, di sini uppernya, kan. Lalu juga ada si potnya ini sendiri, ini boltnya, lalu ini selang buat nanti ke tabung CO2-nya, lalu di sini ada carry handle-nya, kan. Di sini ada replika si peluru dan ini satu buah magazine. Jadi teman-teman, kalau memang mau dibawa-bawa ya di take down seperti ini, tuh. Nanti kan kita kasih tahu cara merakitnya dan cara
ngebongkarnya lagi ketika kalian ingin memindahkan unit ini dengan menggunakan hardcase. Begitu loh. Kita buka dulu. Nah, ini dalam keadaan kekunci nih. Kekunci. Panjangin dulu barrelnya. Nah, kalau sudah panjang begini nih, baru dikunci ke bagian depan. Oh, jadi dia nggak bakal mundur-mundur lagi nih. Oke. Covernya sudah. Covernya udah, sekarang kita masuk bawahnya nih. Masukin boltnya. Masih kosongan nih. Nah, ini boltnya nih teman-teman, jangan coba pasang, jangan kebalik masangnya ya. Dorong, tekan. Setelah itu kita pasang bagian uppernya ke bawahnya nih. Start. Oke, supaya ini ada lubang nih teman-teman. Mana sih lubangnya? Tuh. Ini ntar kita masukin sini, kita kaitin. Ini tarik dulu nih boltnya supaya dia bisa masuk. Oke, tarik, kunci. Jadi. Kunci pakai pin. Satu. Yang ini. Ini satu. Tuh, kunci. Ini buat bipodnya. Metal semua ya bang? Iya. Batunya tinggal dipasang aja. Oh, semua pakai sistem kunci gitu ya? Pin ya, jadi lebih simple. Nggak pakai model baut-baut mur-mur lagi ya? Iya. Tapi pas belum pas. Ya nggak apa. Nah, Berat cuy. oke, ini udah kepasang teman-teman ya. Tuh, semua pakai sistem kunci, pakai pin. Sekarang dia lagi masang. Bipod. Iya ini. Ada handle-nya. Untuk nurunin bipodnya. Tarik doang ya? Iya. Turunin bang, diriin. Nah, seperti ini tampilin teman-teman. Oke, sekarang masukin selangnya gimana tuh bang? Saya di sini. Di hand gripnya. Ini. Buat masuk. Terus, tahan. Oh itu. Masukin ke hand grip. Kan ada adapternya di hand gripnya. Oh iya iya. Nah, baru ini ke CO. Ujung CO. Oke teman-teman, ini dia unitnya sudah kita keluarkan dari hard case-nya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari hard case tadi itu kan lebih kecil ya tentunya. Ini karena kita bisa lepas antara upper dan receiver-nya. Jadi kebagi dua. Ini unit semua bisa di take down lah ya, dari mulai upper receiver, lalu si mana nih bipod-nya, lalu mana tadi care handle-nya? Ini care handle-nya bisa kita copot juga. Jadi ini saya kebelah dua nih teman-teman, atas bawah dengan menggunakan kunci kayak gini nih. Nih. Jadi biasanya pada unit-unit sebelumnya kan kadang untuk menyatukan atau merakit dari unit upper receiver atau mungkin ke bipodnya atau mungkin ke aksesoris lain tuh pakai baut mur ya, kayak kunci L ataupun baut plus atau min. Kalau ini kita ngerakitnya nguncinya udah dapet semacam kunci kayak gini nih teman-teman nih. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi semua dikaitkan dengan kunci-kunci seperti ini. Ini
Ya kan, lalu ini kita bisa lihat, tuh, ini untuk mengunci bagian upper dan receiver bagian bawahnya dipakai ini nih. Untuk bagian belakangnya, untuk bagian tengahnya juga pakai kunci seperti ini. Ini kayak gini nih, sama nih. Jadi dapat 3 kunci untuk menyatukan seluruh unit ini menjadi satu kesatuan. 1, 2, dan 3 untuk bagian si bipodnya teman-teman. Ini bahannya semuanya, hampir semuanya 95% itu terbuat dari bahan metal yang tentunya beratnya tuh bukan main-main, ya kan? Ini lu kayaknya kalau buat sukir mah ya perlu tenaga yang ekstra. Makanya tuh gue bilang ini khusus buat para kolektor aja sih. Karena kenapa? Karena ntar ada faktor lain yang mungkin bisa gue ceritain kenapa unit ini tidak kompatibel untuk buat sukir di lapangan. Oke, sisanya ini kayak di bagian belakangnya, bagian stok itu terbuat dari bahan rubber, jadi cukup empuk ya. Kalau kita lagi aiming, kita sandarkan di pundak, jadi itu nggak sakit karena ini sudah terbuat dari bahan rubber. Dan ini juga ada untuk peninggi si bagian belakangnya. Nah ini tuh, kalau kurang tinggi bisa dinaikin lagi. Dan ada penguncinya di sini teman-teman, kameranya di seluruh ini dah. Nih buat pengunci peninggi si bagian stoknya. Segini kita kunci. Kadang-kadang kalau kita mau nembak agak menukik ke bawah, berarti larasnya harus lebih pendek kan, jadi ini ditinggiin. Kalau mau sejajar ya tinggal diturunin. Ini kayaknya memang nggak dapat sling atau memang unit ini nggak pakai sling ya. Jadi memang langsung dibawa begini aja, pakai kir handle-nya. Tuh. Jadi di beberapa video yang pernah gue lihat tentang para sniper itu, mereka itu membawa langsung pakai hardcase semacam tadi di awal atau pakai gun bag yang dipakai model gendong tuh. Kalau untuk moving di lapangannya, kalau di sniper aslinya ya. Jadi mereka langsung bawa lari dibagi 2 nih unitnya, masukin ke tas digendong, lari. Terus kalau mau sudah ada targetnya lalu dirakit lagi. Emang agak repot sih kalau unit sniper. Sniper itu makanya perlu adanya supporter si unit snipernya agar menjaga kesatuan mereka lah. Gitu teman-teman. Nah unit ini menggunakan sistem gas CO ya Nov ya? Iya. Gas CO, di mana gas CO-nya memang tidak tersedia di store. Makanya kita tidak bisa tes teman-teman. Gak apa-apa. Ini adalah Long Range Sniper Rifle atau LRSR dengan kaliber 50 kalau di unit aslinya ceritanya mah. Gitu teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman pernah lihat para airsofter yang menggunakan model CO tabung tuh, ya kan, jadi di mana dia nggak pakai gas suntik nih. Biasanya kan kalau model gas kan model rifle disuntik di bagian pantat dari si magazinnya lalu dimasukin lo bisa nembak. Kalau ini enggak, dia itu perlu semacam ini nih selang buat nanti masukin tabungnya. Jadi modelnya lo bawa tas biasanya ya teman-teman, dimasukin ke sini, ini sambungin ke tabung si CO-nya. Tabung CO-nya itu kita bawa menggunakan tas ransel biasanya seperti itu. Jadi ntar begini nih, nah gitu nih, seperti itu teman-teman. Dan di paket pembeliannya mendapatkan replika dari peluru juga nih. Ya replika peluru ya, gue lupa sih namanya doh istilah-istilahnya. Cuman ada dapat 5 pieces ya. Ini terbuat dari bahan aluminium dengan warna gold. Udah dimirip banget sama warna peluru aslinya teman-teman. Jadi ini masukin BB-nya di sini, ya kan? Masukin. Ntar ada di video berikutnya akan ada cara masukin si pelurunya ini ke dalam magazinnya. Ini biasanya terbuat dari bahan aluminium juga, cukup berat dan cukup lebar. Jadi dia memang punya, kalau lo beli ini pun, kalau buat main pun, makanya gua bilang nggak kompatibel. Karena cuma 1 dan cuma bisa memuat 5
apa namanya, peluru BB. Jadi ya lu nggak bisa banyak-banyak ngebawa pelurunya. Capek bawa, capek ngisi gitu. Jadi memang ini buat kolektor kali ya. Gitu teman-teman. Nah, ini pun panjangnya kalau ditaksir ya, gue belum sempat lihat banyak apa namanya buku panduannya. Ini kira-kira mungkin 1,5 meter ya. Ini kalau kayak meja kerja aja hampir sama nih kalau buat dipanjangin di atas meja kerja kantoran nih. Tuh. Sekitar 1,5 lah. Mungkin kalau teman-teman ada lebih tahu lagi, lebih detail lagi, bisa kasih tahu di kolom komentar. Tapi di sini juga ada kayak buat ini ya. Nih teman-teman nih. Ini tuh kayak buat pengait seling sih. Di sini di bagian belakang atur, di bagian depan juga ada satu nih pengait selingnya. Tuh. Tapi gue rasa pakai seling aja berat amat ya. Gitu. Nah, ini bisa dikokang. Begitu teman-teman. Nah, jadi kalau buat lebih lengkapnya, mau tanya-tanya lagi berapa harga pastinya, bisa langsung ke Mbak Novi di WhatsApp berapa Nov? 08 0852 8 4 kali 19 11. Oke, kita sekarang coba akan masukin gimana bang? Jadi pantatnya di belakang, oke, tekan. Tuh gitu, ada 5. Udah mirip banget sama aslinya. Dan ini ada recoil pasti bang ya? Iya, lobek. Dan dia nanti selongsongnya akan keluar. Selalu injection ya. Cuman memang di sini kita nggak ada apa namanya gasnya, jadi kita nggak bisa ngetes. Sekarang kita kan mau nyoba bagaimana si selongsongnya ini keluar dari itu ya, masuk citanya udah keisi sama gas ya bang. Nah coba boleh isi ya. Oke. Kalau nembak ya. Oh lagi. Ini ngeri. Karena nggak pakai gas kan dia manual. Ya jadi manual karena nggak pakai gas teman-teman. Kalau pakai gas tuh udah otomatis nih langsung keluar sendiri. Gitu, ini mah udah khusus buat para kolektor doang ini mah. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat cara ngebongkarnya atau melepas kembali. Ini dibuka dulu bagian carry handle-nya. Oke. Ini dilepas bagian pin untuk dipotnya. Tuh, gampang banget ya. Lalu pin yang bagian bodi tengah tinggal dicopot gitu doang ya. Oke. Oke. Udah nih, udah lepas. Oke teman-teman, begitu ya jadi itu cara ngelepasnya. Nanti kalau emang teman-teman udah beli, nanti bisa lihat video ini pelan-pelan bagaimana cara merakit dan saat melepas kembali untuk dimasukkan ke dalam hard case-nya. Oh ya, satu lagi. Nah, ini kan panjang nih barrel nih. Ini kita lepas kuncinya supaya dia jadi pendek. Si barrelnya biar kita tekuk. Ini lepas dulu kuncinya bagian sini. Lepas, lalu dipendekin. Nah, gitu. Jadi kuncinya udah dilepas tuh. Oke.